Biasanya kalau kita mau beli HP di harga 1 jutaan, itu kita nggak bisa minta yang terlalu banyak karena pilihannya juga terbatas. Tapi kalau kita bilang ada HP 1 jutaan yang bentuknya ini lumayan mewah, tetap pakai 8 GB RAM, 128 GB UFS 2.2, dan minim iklan, itel City 100 ini bisa jadi pilihan yang bagus. Kita mulai dari unboxing, kurang lebih di sini kelengkapannya sama dengan HP lain yang ada di harganya. Ada HP-nya itu sendiri, diselimuti dengan cover spesifikasi macam-macam seperti 128 plus 18 GB, ada extended RAM, baterai 5200 mAh, dan lain-lain. Lanjut, juga ada bonus nomor dari Smartfriend, terus beserta dengan kitab panduan dan juga kartu garansi. Lalu kita dikasih casing juga yang ada magnetiknya dan ada charger 18 watt yang gue yakin Mas Dedi bakal suka ngeliatnya. Masuk ke HP-nya, sebagai fans HP yang elegan, jujur sekilas gue ngeliat HP ini back covernya terlihat seperti HP yang mahal, warnanya gold beige begitu, yang mereka namain ini adalah warna pure titanium, dan ada dua warna lagi yaitu Fairy Purple dan juga Navy Blue. Menurut gue buat HP sejutaan, bagian belakangnya ini udah termasuk mewah lah. Buat layarnya dia berukuran 6,75 inch dengan resolusi HD 90Hz yang aspek rasionya itu 20:9 dan ini hampir ultra wide. Jadi memang karena saking gedenya layarnya ini punya PPI yang rendah, namun kalau mau dipakai buat nonton film pasti lebih asik daripada yang layarnya kecil. Dan pastinya buat smartphone yang ada di harga segini, headphone jack juga masih ada di bagian bawah. Biometric scannernya seperti HP lain ada dua, yaitu di face unlock dan fingerprint yang tergabung dengan power button. Sejujurnya saat dipakein casing, ya kita ngelihat di sini HP-nya itu lumayan ganteng karena ada magnetiknya. Cuman ada beberapa aspek dari smartphone ini yang kerasa murah, seperti notification light-nya terlalu besar dan quick setting style-nya ini kerasa berantakan. Tapi kerennya, HP sejutaan ini ada fitur always on display loh. Walaupun ya ini tetap LCD ya, dan always on-nya juga bagian hitamnya itu terasa gelap, berasa always on-nya AMOLED. Tapi tetap always on display yang ada di HP ini punya fitur yang terbatas. Dan lagi-lagi itel di sini copy fitur dari iPhone di mana Dynamic Island dibuat menjadi Dynamic Bar, tapi menurut gue ini nggak buruk sih. Dimana kalau saat face unlock, saat dapet telepon atau media player itu punya animasi tambahan jadinya. Jadi walaupun ini mengcopy fitur, tapi karena ini mempercantik HP-nya, jadi gue bilang ini lumayan oke sih. Lanjut, sebagai HP 1 jutaan, nggak heran kalau smartphone ini masih pakai Uni SoC T7250, sebuah SoC yang nggak terlalu powerful banget, namun di harga segini udah lumayan. Walaupun sayangnya Uni SoC T7250 belum support dengan 5G. SoC ini juga didampingi sama RAM 8GB dan storage 128GB UFS 2.2 yang menurut kita di harga 1,4 jutaan udah oke. Ada pula yang versi 6GB RAM di 1,3 jutaan. Di sini kita nggak akan bahas fitur extended RAM-nya ya, karena menurut kita itu tidak terlalu ngaruh. Lalu SoC T7250 ini kira-kira gimana sih performanya? Sejauh ini kalau kita main game ringan banget macam Mobile Legends itu lumayan lancar di setting mentok kanan. Masih kerasa smooth dan kayaknya masih di atas 60 FPS. Sementara game racing yang agak jadul seperti Real Racing 3 itu juga masih bisa lumayan lancar kita mainin. Walaupun ada sedikit frame drop saat mobilnya itu keramaian. Beda lagi cerita kalau misalnya udah main game-game MiHoYo seperti Honkai Star Rail yang dimana masih playable namun frame rate-nya itu di bawah 30 FPS. Kalau kita saranin sih mending HP ini hanya dipakai main game ringan aja atau dipakai gaming emulator, contohnya PPSSPP yang bisa lancar di game Monster Hunter. Kerennya juga HP ini punya software overlay saat gaming yang dinamakan iBoost, di mana kita bisa ganti profile dari balance yang entah kenapa di sini dinamain equilibrium dan performance mode. Bisa juga buat aktifin beberapa fitur termasuk bypass charging. Gokil, HP sejutaan punya fitur bypass charging. Kalau secara Antutu benchmark, chipset yang ada di itel City 100 ini udah mengalahkan Realme C61 yang pakai Unisoc Tiger T612 atau Helio G81 yang ada di Poco C75. Jadi buat HP 1 jutaan, ini chipsetnya cukup oke sih. Nah buat kamera, sebenarnya smartphone ini hanya memakai kamera utama 13 megapiksel aja, sementara yang bawah ini adalah IR Blaster. Yes, smartphone ini bisa kalian pakai buat jadi remote TV atau AC di rumah kalian. Dan yang bawah ini cuma pajangan aja. Gua nggak tahu kenapa itel naruh pajangan di sini, padahal kalau dua aja itu udah cukup elegan ya. Mungkin biar dikira HP mahal kali, punya 3 kamera.
Hasil dari kamera utamanya ini standar HP 1 jutaan, secara resolusi ini kadang pecah, namun beberapa foto itu terlihat cukup saturated. Namun terkadang white balance-nya ini suka aneh, seperti muka kita jadi putih banget, atau kadang beberapa objek warnanya jadi terlalu tajam. Detail dari gambar juga suka buram dan beberapa juga terlihat seperti diambil dari resolusi rendah dan di upscale secara AI. Sekalipun perekamannya juga kurang akan stabilisasi dan terkadang warna juga masih suka tidak akurat. Ya memang sesuai lah dengan harganya. Kamera depannya yang beresolusi 8 megapiksel juga kualitasnya cukup standar. Dia bisa merekam sampai 1080p 30 fps dan kalau buat stabilisasinya ya standar di harga 1 jutaan lah, tapi untungnya di sini skin tone dan juga beberapa warna dari objek-objek yang di sekitar gua itu cukup konsisten. Kalau baterainya, HP ini punya baterai berkapasitas 5200 mAh dan battery life-nya itu termasuk panjang banget. Bener-bener HP yang kuat buat diajak pergi seharian. Walaupun sayangnya HP ini tidak punya fitur NFC yang berguna banget buat para pejuang transportasi online. Jadi Itel City 100 adalah sebuah smartphone yang menurut gue lumayan nice sih di harga segini ya. SoC-nya nggak underpowered, UI-nya juga lumayan bersih, minim iklan, dan bahkan pas review gue nggak menemukan iklan sama sekali. Terus juga dia kalau misalnya kita lihat secara bentuk back covernya juga lumayan elegan. Dan kalau misalnya kita pikir-pikir soal fitur bumbu pelengkap tadi kayak always on display dan juga dynamic bar, itu adalah sentuhan yang lumayan bagus ya buat memeriahkan HP yang di harga murah ini. Tapi ada satu fitur penting yang menurut gua harusnya ada di HP ini, yaitu NFC. Karena sekarang kita NFC itu banyak dipakai buat ngisi e-tol, flash, dan lain-lain, terus juga buat pembayaran. Itu adalah salah satu fitur penting yang harusnya ada di semua HP. Contohnya kalau misalnya kalian nyari HP 1 jutaan yang ada NFC-nya, ada Poco C75 yang itu udah ada NFC-nya. Cuman kalau secara SoC dia masih kalah dari HP ini. Dan kalau ditanya soal kompetitor yang kita kemarin perhatiin, itu hanyalah Realme C61, Poco C75, dan juga Samsung Galaxy A06 yang dia itu udah 5G di harga seginian. Cuman gimana menurut kalian, apakah Itel City 100 ini lebih menarik daripada kompetitornya yang lain?